Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sambung pelajaran kita. Sampai mana sekarang? Yang dimakruhkan ketika adzan. Baik, kalau kita adzan, maka jangan melakukan perbuatan-perbuatan ini. Kalau kita melakukan perbuatan ini pada saat adzan, maka adzannya sah, tetapi hukumnya makruh. Makruh itu tidak berdosa, cuman Allah membenci perlakuan atau perbuatan yang makruh tadi. Apa saja perbuatan yang makruh pada saat adzan? Silakan dibaca. Satu, panjang dan berayun-ayun yang berlebihan. Panjang berayun-ayun. Nah, beliuk-beliuk. Terlalu panjang dan beliuk-beliuk. Nah, itu makruh. Lanjut. Dua, berbicara yang tidak ada hajat ketika adzan. Dia adzan sambil bicara. Adzan gitu, di pertengahan adzan nanya, nanti malam sepak bola siapa yang main? Atau apa begitu, pertanyaan yang tidak ada hajat. Nah, kecuali berbicara yang ada hajat. Contohnya seperti apa? Bahkan bisa menjadi wajib ya. Contohnya seperti umpama pas dia adzan, dia ngelihat umpama ada anak kecil berjalan hampir ketabrak mobil. Seperti kita ini kan sehingga masjidnya pinggir jalan ya. Ngelihat itu ada anak kecil atau ada perampok atau ada pencuri atau apalah begitu. Pada saat adzan melihat kejadian seperti itu, lalu kita berbicara, pencuri umpama, atau awas ada mobil, atau ada orang buta mau masuk ke paret, Pak hati-hati Pak, paret depan, nah umpama ya, maka berbicara seperti itu masih dibolehkan, alias tidak makruh. Tapi kalau tidak ada hajat sama sekali, apa keperluannya? Adzan sambil bicara, hukumnya makruh. Apalagi kalau adzan sambil bicaranya gosip, sempat-sempatnya gosip waktu adzan gitu loh. Maka ini hukumnya bukan lagi makruh, tapi menjadi haram. Haram karena gosipnya tadi. Baik, lanjut. Tiga, tidak menjawab adzan. Tidak menjawab adzan. Ada orang mengumandangkan adzan, kita mendengar tapi kita tidak mau jawab, diam begitu. Apalagi pas orang adzan dia ngobrol, ini parah lagi nih. Orang adzan ngobrol, atau orang adzan masih aja bemusikan itu apa namanya itu, elektron apa isinya itu, pengantenan data. Orang adzan dia masih aja penyanyian begitu. Maka yang nyanyinya ini bubuhan gemulai alias LGBT nih. Ini parah seperti ini. Jangan ya. Jadi kalau mendengar adzan, jawablah adzan tadi. Maka na'udzubillah min dzalik, nasallallahu salamul afiyah. Ada para ulama sebagian mengatakan kalau ada orang adzan tapi dia tidak menjawabnya atau bahkan dia sibuk dengan pekerjaannya, maka itu bisa menjadikan orang tadi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu salamul afiyah. Mati yang jelek, artinya matinya buruk, bukan mati husnul khatimah.
jadi hati-hati kalau orang adzan, kita mendengarkan adzan lalu menjawab adzan. Jangan berbicara, jangan ribut, tetapi dengarkan adzan dan jawablah adzan tadi. Lanjut. 4. Sambil duduk atau sambil bertunggangan kecuali dalam keadaan musafir. Orang adzan sambil duduk, adzan duduk dia. Jangan duduk. Nah, kecuali umpama memang orangnya lumpuh dan sebagainya, itu lain masalah. Tapi kalau orangnya sehat saja, dia adzan sambil duduk makruh. Atau dia adzan di atas kendaraan. Ya. Nah, kecuali dia musafir. Kalau dia musafir, waktu adzan masuk boleh saja adzan itu. Umpama naik pesawat atau di kapal rombongan ya, atau di mobil rombongan sampai waktu masuk adzan lah boleh. Nah, itu. Di pesawat umpama sampai waktu adzan, supaya orang yang ada di pesawat itu mengetahui bahwa waktu sholat telah tiba. Waktu sholat telah tiba. Saya waktu tahun berapa, 2019 kemarin sebelum corona itu, pulang dari Jeddah ke Balikpapan sampai waktu adzan, waktu subuh adzan saya supaya bangun semuanya orang. Adzan pakai suara nyaring saja. Nah, itu. Mengingat waktu adzan tadi. La ilaha illallah. Jadi jangan duduk ya. Lanjut. 5. Keluar masjid tanpa ada hajat setelah selesai adzan, baik yang adzan atau orang lain. Nah, ini perhatikan kita ini. Orang adzan kita keluar, makruh hukumnya. Jangan keluar kecuali ada hajat, umpama buang air kecil kah atau batal wudu kah. Tapi kalau cuman tidak ada hajat, cuman pas selesai pengajian duduk di luar begitu. Orang adzan keluar, atau setelah adzan lebih parah lagi keluar begitu, makruh hukumnya. Apalagi cuman sekedar ngerokok, parah lagi. Ya, biasakan kalau orang adzan jangan keluar-keluar sudah sampai selesai salat diselesaikan. Ini setelah salam salat. Lanjut. 6. Tidak menghadap kiblat. Adzannya tidak menghadap kiblat, mengarah ke sana kah, ke sana kah. Nah, kecuali kalau seandainya umpama mati lampu, jangan adzan di sini. Nggak kedengaran, apalagi kita tertutup begini pakai AC, umpama nggak kedengaran, mati lampu, ke mikrofonnya mati, keluarlah situ, keluar di jalanan, di halaman situ, menghadap ke mana yang banyak perkampungan, rumah warga, ya. Samping, depan, belakang, semuanya padat ya. Umpama menghadap ke sana, Allah Akbar, bukan menghadap kiblat. Ya ala kulli hal. Kenapa? Karena tujuan adzan adalah untuk memberitahukan kepada halayak umum bahwa waktu sholat telah tiba. Itu lain masalah kalau ada hajat. Tapi kalau nggak ada hajat, adzan tidak menghadap kiblat, itu hukumnya makruh. Baik, lanjut. 7. Yang adzan orang yang fasik atau anak kecil yang belum mumayyiz. Orang fasik itu adalah orang yang bermaksiat, yakni yang mengerjakan dosa besar atau dia sering mengerjakan dosa kecil, suka bohong, suka buka aurat, celana pendek gitu umpama, atau apalah yang perbuatan maksiat dia lakukan, itu disebut orang fasik. Maka orang fasik seperti ini jangan dijadikan muadzin. Kenapa? Karena adzan itu adalah daya tarik supaya orang-orang yang mendengar suara adzan itu bisa datang ke masjid atau ke mushola. Kalau yang adzan ini umpama orang ahli maksiat, siapa yang adzan? Si anu, itu pemabok itu. Ngapain lagi dia adzan? Malas aku kalau dia adzan. Nah itu tuh. Jadi akhirnya orang malas datang ke masjid gara-gara muadzinnya jelek. Jelek dari sifat akhlaknya atau perangainya, gara-gara dia suka melakukan perbuatan maksiat tadi. Tapi kalau yang adzan ini orangnya saleh, orangnya baik, maka itu ada daya tarik dari orang yang adzan tadi.
supaya orang-orang yang mendengar itu bisa datang ke tempat sholat tadi. Ya. Atau anak kecil belum memayis, arti belum memayis itu ya, arti memayis banyak ya definisinya. Ada yang mengatakan seseorang anak yang bisa membedakan antara kurma dengan bara api. Ada yang mengatakan yang bisa diajak berbicara, kalau diajak berbicara itu bisa menjawab. Ya, nyambung nih pembicara itu nyambung. Tapi definisi yang paling baik itu adalah seseorang anak yang bisa makan, minum, ya, kemudian istinja sendiri. Umur berapa kira-kira seperti itu? Umur 7 tahun ada? Nah, 7 tahun dia bisa, kalau sudah kelas 1 SD itu bisa ya. Saya punya santri itu ada berapa orang yang umur 7 tahun itu sekolah di pesantren umur 7 tahun. Saya juga bingung gimana caranya ya. Kecil masih, tapi kemauan dia rata-rata. Saya bilang sama bapaknya, ini bisa aja kah? Bisa aja katanya. Dia bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bercuci baju sendiri aja bisa katanya. Ada 7 tahun tuh berapa orang tuh? Ya kata saya, ada yang katanya semuanya bisa, cuma nyuci baju nggak bisa. Ada laundry nggak? Kata saya ada laundry. Kalau laundry itu kan wajar saja kan ya. Jangankan yang kecil, yang besar aja banyak laundry. Ya, kita ini terkadang malas nyuci, laundry aja dah. Nah, jadi dia makan sendiri apa sendiri. Cuman saya tetap bilang sama kakaknya, sama yang tua-tua, yang besar-besar, coba itu ya adik-adik kamu tuh tolong dijagain. Ada satu lagi yang dari Banjarmasin, kecil umur 7 tahun. Pertama masuk dia nangis, padahal mau sendiri masuk pesantren. Bawa jalan-jalan ke Balikpapan. Ya. Nonton Upin Ipin, senang dia. Habis selesai nonton Upin Ipin, nangis lagi. Kenapa nangis? Umi katanya. Ingat mamanya. Tapi setelah 2 hari, 3 hari sudah mainan sudah nih, udah lagi ingat mamanya. Masih nangis kah? Saya bilang sama kakak-kakaknya, nangis kah masih si anu tuh? Enggak Bu ya, udah nangis lagi katanya sudah. Senang sudah, makan aja kak, makan. Ya, kalau nggak makan, paksain makan dia, dikasih makan, disuapin, gitu katanya. Senang. Nah jadi anak yang seperti itu yang memayis. Kalau bahasa kitanya mandiri, ya umur 7 tahun lah. Ya. Itu standar, biasanya anak yang seperti itu biasanya sudah makan, minum, ya, istinja, mandi serba sendiri, dia sudah bisa mandiri. Maka itu disebut mumayyiz. Jadilah dia muadzin. Kalau dia jadi muadzin alias tukang adzan, tidak apa-apa boleh. Tapi kalau umur masih 5 tahun, 4 tahun, makruh kalau dijadikan muadzin. Ya, apalagi masjid sebesar ini, jadi muadzin ya tidak enak sih, kurang pantas gitu. Tapi kalau dia sudah mau 7 tahun, 8 tahun, 9, apalagi 9 sudah bakal banyak sudah ada silakan. Di pondok-pondok itu kan rata-rata anak-anak semua yang ada. Pondok mana saya, termasuk pondok saya tuh. Ya, belajar ada. Ya, apalagi kalau dia baru pertama kali masuk pondok, belum pernah belajar apa itu terkadang salah-salah dia adanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Salah. Kata saya bukan alla ilaha illallah, bukan itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Diajar itu. Terkadang dia salah ini ya, apa? Adzan tadi yang pernah kita bahas pada pertemuan itu. Allahu akbar, Allahu akbar. Bar dia kata. Bukan bar, barnya enggak boleh panjang. Nah, dia harus mati. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu. Ada lagi hanya dari kedengaran, hanya tidak kedengaran. Jangankan anak-anak, orang dewasa pun terkadang tidak kedengaran huruf H itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Haknya tidak ada. Hak. Saya sering negur hak kata saya. Hak. Asyhadu an la ilaha kata saya. Terkadang dia bisa hilang. Asyhadu an la ilaha illallah. Haknya hilang. Begitu juga terakhir. La ilaha illallah. Haknya enggak kedengaran. La ilaha illallah.
Balikpapan ini ya, itu hanya tidak kedengaran, padahal di masjid besar sering muadzin Jumat di mana-mana, tapi ya tadi karena tidak memperhatikan haknya itu hilang. Dan para pendengar ini terpesona dengan suara. Suaranya bagus ini, mantap ini. Tapi ketika mendengar hurufnya tidak jelas itu. Nah, itu. Jadi perlu diperhatikan masalah itu. Baik ya. Jadi kalau bisa jangan anak kecil yang masih umur 5, 4 jangan. 6. Umur 7 tahun lah, 7 tahun ke atas sudah mumayyiz, sudah bisa mandiri, itu jadikan muadzin. Kalau dia belum mumayyiz, makruh hukumnya. Nah, kecuali lomba adzan. Ini kan lagi bulan Muharram nih. Biasanya ada festival Muharram nih. Di pondok saya pun juga bikin festival Muharram, tapi khusus pesantren saja. Festival Muharram ada lomba adzan, lomba pidato, lomba ini, lomba itu. Festival Muharram. Ya, ala kulli hal. Lanjut. 8. Dalam keadaan berhadas besar atau kecil, kecuali dia berhadas di pertengahan adzan, maka dia sempurnakan saja adzannya sampai selesai. Adzan tapi belum mandi junub. Adzan belum mandi junub, makruh hukumnya. Apalagi masuk dalam masjid haram. Atau dia adzan belum berwudu. Dia adzan belum berwudu, hukumnya makruh. Nah, kecuali kalau batal di pertengahan adzan. Mungkin kegancangan mahajan. Jadi mengangkat suara pas kenyaringan, trut tekan tut. Gimana? Tidak apa-apa. Teruskan adzannya sampai selesai. Tidak makruh. Tapi kalau dari awal memang tidak berwudu, makruh. Udah dipaham kira-kira? Baik, lanjut. Beberapa sunnah-sunnah sebelum sholat. Nah, jadi adzan kita sudah selesai, maka kita masuk lagi sunnah-sunnah sebelum sholat. Ini sebelum takbiratul ihram kita. Apa yang kita kerjakan? Ada pertanyaan dulu sebelum lanjut? Ya ada? Baik, lanjut ya. Silakan. 1. Berjalan menuju masjid atau tempat sholat dengan tenang. Berjalan menuju ke tempat sholat, masjid atau musala bisakinah wal waqar, dengan tenang, tidak tergopoh-gopoh. Ya, jangan berlari-larian. Tenang saja, santai. Ya. Kalau memang kecepatan kita berjalan standar seperti itu, ya sudah seperti itu. Jangan nanti sampai di masjid, Allahumma alhamdulillah, ar-Rahman, Malik yaumiddin. Apa yang terjadi? Tidak khusyuk salatnya. Terkadang orang di samping gara-gara dia bernapas kencang, yang di samping orang terganggu dengan dia. Tidak lagi makruh, tapi bisa sampai haram kalau mengganggu orang lain. Dengan tenang saja, jalan tenang saja. Kalau naik motor umpama ya sederhana saja kecepatan itu. Tidak usah ngebut-ngebut yang kayak motor motor balap. Santai aja. Tapi jangan juga terlalu bersantai. Jangan juga terlalu bersantai. Ala kulli hal. Lanjut. 2. Perbanyak doa di antara adzan dan iqamah. Perbanyak doa antara adzan dan iqamah. Salah satu doa mustajab ya, salah satu waktu mustajab ketika kita berdoa itu adalah antara adzan dan iqamah. Makanya di beberapa tempat, masjid atau pesantren atau apalah, madrasah dan sebagainya, itu antara adzan dan iqamah mereka membaca bacaan yang bervariasi. Kalau pada umumnya kan kita di Balikpapan, Astaghfirullahalazim min kulli dzambil azim. La yaghfirun dzunuba illa rabbul alamin. Bukan rabbal ya, bacanya rabbul alamin. Astaghfirullahalazim min kulli dzambil azim. La yaghfirun dzunuba illa rabbul alamin. Itu kalau kita di Balikpapan begitu. Kalau di Gunung Tembak, daerah Gunung Tembak itu beberapa masjid dia tambahin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Tapi orang kadang salah bacanya La ilaha illallah
hul malikul, bukan hul malikul. Al malikul saja. Kalau pakai hul itu kalau bersambung. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Kalau bersambung, kalau putus la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Begitu. Muhammadun Rasulullah Sadiqul. Bacanya Sadiqul, bukan Sadiqil wa'dil amin, bukan Sadiqil, tapi bacanya Sadiqul wa'dil amin. Ada juga baca Sadiqul wa'dul amin, Sadiqul wa'dil amin, yang benar janjinya lagi terpercaya. Ya, seperti itu. Kalau di pondok-pondok biasanya Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Boleh? Boleh saja istighfar, minta ilmu bertambah. Kalau sebagian tempat lagi Asmaul Husna, di pondok-pondok sebenarnya Asmaul Husna. Ya. Ya betul. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Boleh juga, boleh. Kalau di pondok saya ngikutin di Hadramaut di Darul Mustafa, baca doa Syekh Abu Bakar bin Salim. Allahumma ya azim sultan, ya qadim al-ihsan, ya da'iman ni'am, terus sampai habis. Boleh, antara adzan dan iqamat adalah waktu mustajab. Kalau tidak ada yang baca berdarau, kata Pak Bajar, berdarau bersama-sama, ya sendiri-sendiri baca begitu. Apa yang kita baca, doakah, zikirkah, sholawat,kah atau apalah. Nah, kalau di Mekah dan Madinah itu kan antara adzan dan iqamat agak lumayan panjang tuh. Saya kalau merasa antara adzan, setelah adzan sampai qomat, setelah sholat qobliyah itu bisa baca Quran bisa antara 3 atau sampai 5 lembar itu, 3 sampai 5 lembar Al-Quran itu. Jadi kurang lebih ada 10 menitan lebih itu. Lawas dia, lumayan tuh, sampai seperempat jam. Tapi kalau dia musim haji biasanya cepat, apalagi musim panas tuh. Dia biasanya nggak lama-lama, cepat dia. Nah, seperti itu ya. Lanjut. 3. Bersegera sholat di awal waktu. Segera. Afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha. Sebaik-baik ibadah adalah melaksanakan sholat di awal waktu. Berapa lama atau berapa jaraknya yang dikatakan awal waktu itu? Nah, para ulama itu memperkirakan, terutama Syekh Ismail Al-Yamani, beliau memperkirakan itu termasuk sholat di awal waktu itu adalah 20 menit pertama. Jadi dari masuk adzan, masuk waktu sampai 20 menit ke depan di awal waktu pertama tadi ya, 20 menit pertama. Itu kalau kita sholat di waktu itu, maka terhitung orang yang sholat di awal waktu. Orang yang sholat di awal waktu itu afdal. Jadi jangan memperlambat sholat. Kalau sampai waktu segeralah sholat. Jangan banyak nanti. Akhirnya nanti gara-gara itu bisa nggak sholat sama sekali nanti. Ya, ala kulli hal. Lanjut. 4. Sholat sunnah Qobliyah. Ingatin rumusnya ya. Setiap ada ba'diyah sudah pasti ada qobliyah. Tapi kalau ada qobliyah belum tentu ada ba'diyah. Makanya qobliyah. Nah, kita di sini masjid subhanallah 5 waktu kayaknya ada qobliyah semua ya. Nah, sebagian masjid hanya 4 waktu saja yang ada qobliyah. Maghrib tidak ada qobliyah. Ya, seperti salah satunya masjid di Manggar itu, Masjid Ad-Din di Manggar pinggir jembatan itu tidak ada qobliyahnya. Jadi kalau saya ceramah di situ maghrib umpama pas puasa umpama mau buka puasa itu kadang tegopo-gopo atau buru-buru cuma minum air putih sudah. Nggak bisa makan ote-ote apa semuanya. Minum air putih sudah selesai. Ya, minum air putih atau apa sudah.
Qomat sudah ada. Karena habis adzan la ilaha illallah langsung aja astagfirullahaladzim min kulli dzambin 3 kali putaran qomat Allahu akbar Allahu akbar. Nah, dulu di Balikpapan banyak musola atau masjid yang tidak mengerjakan qobliyah maghrib. Itu banyak dulu. Tapi karena sudah banyak belajar di masjid-masjid dibuka pengajian, banyak yang tahu, akhirnya hampir rata-rata di Balikpapan ini banyak yang mengerjakan qobliyah maghrib. Ya, qobliyah isya juga seperti itu. Dan seterusnya ya. Itu rumusnya. Setiap ada ba'diyah sudah pasti ada qobliyah. Tapi kalau ada qobliyah belum tentu ada ba'diyah. Qobliyah asar ada, salat ba'diyah asar enggak ada. Qobliyah subuh atau salat sunat fajar ada. Tapi ba'diyah subuh enggak ada. Tapi kalau zuhur ada ba'diyahnya. Maghrib ada ba'diyahnya. Isya ada ba'diyahnya. Maka otomatis pasti ada qobliyahnya. Udah dipaham kira-kira? Baik, lanjut. 5. Membaca doa fajar setelah adzan subuh. Nah, baca doa fajar. Di pondok saya itu baca itu. Allahumma inna nas'aluka imanan yubayyidu qalbi wa as'aluka yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katatahu. Itu banyak tuh doanya ya. Panjang doanya, doa fajar itu. Nah, cuman kalau itu biasanya para habaib yang baca itu. Ya, kalau lulusan dari Hadramaut itu biasanya baca itu. Tapi kalau kita di kampung kita itu di Banjar khususnya itu ya Hayyu ya Qayyum tuh. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum. Boleh juga. Ya, di sini ada baca ya Hayyu ya Qayyum. Ada. Hanya beberapa masjid di Balikpapan seperti itu. Tapi yang betul bacanya, jangan berhenti di pertengahan kalimat. Orang banyak salah baca gini. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Putus, tidak boleh begitu. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum. Tidak boleh begitu. Tidak boleh. Ada satu kalimat, satu nafas. Ya Hayyu ya Qayyum, nafas. La ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum. Begitu salahnya. Nah, banyak orang nafasnya itu di tengah kalimat. Kenapa? Karena tidak memperhatikan atau mungkin tidak belajar atau belajar tapi tidak memperhatikan. Jadi salah melulu. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya Hayyu ya Qayyum. Jangan begitu. Apalagi ya Hayyu ya Qayyum. Nah, ya, yang benar bacaannya. Panjang nafasnya berhentinya di mana, panjang pendeknya yang mana. Atau terkadang salah. Ya Hayyu Qayyum la ilaha illa anta. Ya Hayyu Qayyum, ya Hayyu Qayyum la ilaha illa anta. Ya. Ada santri saya begitu mungkin dari baru belajar ya. Ya Hayyu Qayyum la ilaha illa anta. Ya Hayyu Qayyum. Kata saya, apa ya Qayyum Qayyum itu? Betul kan bacaan tadi? Nah, itu banyak orang tidak belajar itu. Cara bacanya salah. Ya Hayyu Qayyum la ilaha illa anta. Ya Hayyu Qayyum. Harus yang benar bacaan tadi. Udah dipaham kira-kira? Baik, lanjut. 6. Berdoa ketika menuju masjid atau tempat sholat dengan doa Allahumma inni As'aluka bil hadis bihaqqis sa'ilina alaik wa bihaqqir ragibina ilaik wa bihaqqi man syaya hada ilaik fa inni lam akhruj asyran wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharatu ittiqa'a sakhatik abtigha'a mardatik as'aluka an tu'idani wa tadkhilani jannah. Nah, seperti itu doanya. Kalau enggak hafal, sekurang-kurangnya dalam hadis itu bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah. Walaupun kita rumah dekat sini umpama samping masjid kah atau apa begitu beberapa langkah, jangan lupa baca doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Wa
wala haula wala quwwata illa billah. Lebih sempurna lagi, bagus lagi. Zaman dulu kan ada tuh Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ada lagu zaman dulu, lagu Bugis itu. Bismillah juga tuh ya. Lagu Bugis bahari apa tuh ya? Nah, terus dulu saya tetangga orang Bugis tuh, kalau dia malam-malam nyetelkan lagu Bugis itu, baca Bismillah dia. Kalau dia mau turun dia baca Bismillah. Apa lagunya? Nadanya lupa saya itu. Bahari itu. Siapa orang Bugis ini? Baju orang Bugis. Ada tuh lagunya itu, lagu bahari. Ala kulli hal. Lanjut. 7. Berdiri setelah selesai qomat, dan ada pendapat ketika sampai pada kalimat qad qamatis shalah. Iqamah. Sebagian ulama menyarankan ketika kita bangun hendak takbiratul ihram ya, itu adalah setelah selesai iqamat. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Baru bangun. Itu sebagian ulama mengatakan demikian. Sebagian lagi mengatakan adalah pada saat qad qamatis shalah. Dan menurut saya pribadi sekurang-kurangnya di sini qad qamatis shalah. Bahkan orang-orang bahari mengajarkan kalau kita ingin bangun berdiri mau sholat tadi, pada saat qad qamatis shalah kita bangun, tapi bangunnya dengan cara bekujat. Tahu bekujat? Apa ya? Semangat. Qad qamatis shalah, semangat bangun itu, bekujat. Maka insya Allah kata orang-orang bahari ini, siapa yang mengamalkan berdiri dengan cara semangat, bekujat tadi jarang banyak bekujat dengan cara ya apa namanya semangat ya, pada saat qad qamatis shalah, maka insya Allah orang itu tidak gampang fokus tulang. Artinya nih, tulang ini kuat, tidak sakit pinggang. Kan ada orang sakit pinggang, asam urat lah, apalah macam-macam, urat terjepit lah, inilah itulah. Nah itu amalkan. Tapi kalau sudah kena penyakit baru ngamalkan ya repot juga ya. Ya tapi ala kulli cobalah ya, dicoba itu insya Allah itu hilang. Tapi sebaiknya jangan kena penyakit. Artinya dari saat kita muda ini bangun tadi bekujat pada saat qad qamatis shalah. Dan saya menganggap baik dan saya sarankan juga di pondok saya, sebelum iqamat sudah berdiri. Dan saya menganggap, dan cara ini yang saya pakai di pondok. Tapi kalau untuk umum biasanya qad qamatis shalah baru bangun. Tapi untuk pelajaran di pondok, saya biasanya sebelum qomat sudah bangun semuanya. Rapikan shaf. Sudah rapi shaf, qomat. Jadi setelah selesai qomat tidak lagi terlalu rapi lurus apa, cukup. Sudah rapi semuanya, yang bicara diam, mau sholat. Allahu akbar, selesai. Nah, di sebagian kalangan salafi ya, atau di kalangan masjid-masjid Muhammadiyah itu juga yang saya tahu, mereka juga mendirikan jamaahnya sebelum qomat. Jadi sebelum qomat semuanya sudah pada berdiri, sudah rapi semuanya. Setelah rapi baru imamnya bilang iqamah, baru qomat. Nah, jadi terserah kita mau pilih yang mana. Nah, kalau saya pribadi di umum biasanya qad qamatis shalah itu baru bangun. Tapi kalau di pondok biasanya saya nyarankan sebelum iqamat sudah pada bangun semuanya. Ya. Tapi kalau ada yang sudah selesai iqamat baru dia bangun, ya nggak apa-apa lah, boleh-boleh saja. Nah, udah dipaham kira-kira? Baik, lanjut. 8. Meratakan segala shaf dengan meratakan akhir tumit masing-masing jamaah. Terus? Dan juga merapatkan shaf dengan sekira-kiranya bersentuhan lengan bahu dari masing-masing jamaah.
Ini perhatikan ya, ini harus kita memahami, meluruskan dan merapikan shaf itu bagaimana caranya. Nah, untuk meluruskan shaf itu adalah caranya ujung tumit diletakkan dalam satu garis yang sama. Ini tumit kita ini. Kita taruh umpama di ujung garis, mohon maaf saya tunjukkan begini. Nah, ini umpama ujung garis ya. Maka tumit kita masing-masing itu ditaruh di ujung sini. Nah, ujung tumit ini garis umpama, nah ini tumit semuanya. Semua tumit jamaah begitu. Kalau kita taruh di kotak sini telapak kaki, maka semuanya taruh telapak kaki dalam kotak. Kenapa patokannya di tumit? Karena badan kita ini bertumpu di tumit. Kalau kita jempol sakit, apa sakit, kita masih bisa berjalan. Tapi kalau tumit yang sakit, susah sudah. Masa mau berjinjit terus berjalan? Nah, jadi tumit ini tumpuan badan. Kemudian telapak kaki manusia ini bermacam-macam. Ada yang panjang, kurus, ada yang gemuk, pendek, ada yang pendek, kurus, ada yang gemuk, panjang lagi, macam-macam. Nah, kita kiaskan begini ya. Ini umpama telapak kaki. Nah, kalau ini umpama telapak kaki yang panjang, yang satu punya telapak kaki pendek. Kalau seandainya ukurannya adalah diukur dengan ujung jari, nah jadi modelnya begini nanti. Ini belakang badan, umpama ini belakang badan. Kalau diukur dengan ujung jari, nanti modelnya begini. Tapi kalau diukur dengan ujung tumit, nah modelnya begini nih. Ini badan. Paham kira-kira ya? Jadi bukan ujung jari tapi ujung tumit diletakkan dalam satu garis yang sama. Itu lurus, pasti lurus itu. Kemudian untuk merapatkan badan, merapatkan shaf itu bukan kaki ketemu kaki, tapi bahu ketemu bahu. Nah, kalau dia bersentuhan aja begini, nah sudah cukup. Jangan juga terlalu mepet begini, makruh. Jangan juga renggang. Ya, asal bersentuhan. Rumusnya begini ya, kalau dia bersentuhan bahu dengan bahu, kaki rapat. Kalau bahu rapat, kaki rapat. Tapi kalau kaki rapat belum tentu bahu rapat. Apalagi sholatnya bekangkang begitu. Bekangkang. Katanya supaya setan gak masuk lewat samping. Iya, setan gak masuk lewat samping, lewat tengah dia setannya. Lebih parah lagi, cepat dia masuknya. Lewat bawah. Bukan begitu memahami hadis. Ya, nah, jadi lurus adalah tumit diletakkan dalam satu garis yang sama, ujung tumitnya, dan rapat adalah dengan menyentuhkan bahu yang satu dengan bahu yang lain. Jangan terlalu rapat, asal bersentuhan saja sudah cukup. Bukan kaki ketemu kaki, tapi bahu ketemu bahu kalau ingin rapat. Lanjut. 9. Menundukkan kepala dan memandang ke tempat sujud. Tundukkan kepala ini, ya. Nah, jangan begini. Nanti kita akan sampai makro-makro salat itu. Tidak boleh kita mengangkat pandangan mata ini. Kalau kita posisi duduk, mama tidak boleh sejajar pandangan ini naik ke atas, ini makro. Lebih ke atas makro. Apalagi kalau begini, lebih makro. Ya, jadi di bawah pandangan. Semakin ke tempat sujud makin baik. Nanti kita akan sampai masalahnya. Semua pandangan mata di dalam sholat itu sunahnya menghadap ke tempat sujud. Pandangan mata semuanya ke tempat sujud, kecuali nanti ada beberapa masalah yang dibolehkan untuk tidak ke tempat sujud. Salah satunya adalah ketika mengangkat jari tangan ketika tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika kita angkat, lirikan mata itu ke tempat ini. Kenapa kok kesini? Nanti kita akan sampai hikmahnya di sini. Nah, kemudian yang kedua, ketika ruku dan ketika sujud. Sebagian ulama kalau ketika ruku pandangan tetap ke tempat sujud. Sebagian ulama mengatakan ke jari kaki. Ke sujud begitu juga. Sebagian ulama menyarankan ke tempat sujud, sebagian menyarankan ke hidung. Biasanya kalau sujud biasanya agak pusing kalau memandang ke sujud. Biasanya mau nggak mau tiba-tiba langsung ke hidung larinya. Nah itu.
Nanti akan sampai lebih jelasnya ya di kesempatan akan datang. Habis kan? Masih 5 lagi. Baik, nanti insya Allah kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastauduka hadhihi al-ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin fa'arji'ha ilayna kullama nahtan ilayha waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.